Let's go. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Martiniata Haryanto, ditemani dengan kopi panas. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang hal yang sangat penting sekali yang patut kita waspadai, yaitu adalah Omikron. Teman-teman, wah, luar biasa nih. Virus ini muncul di akhir tahun 2021 dan benar-benar membuat saya khawatir tentang bagaimana nasib Indonesia tentunya gitu ya, karena saya berada atau tinggal di Indonesia, terhadap kemampuan kita menghadapi virus yang katanya digadang-gadang akan menjadi gelombang ketiga. Gelombang pertamanya waktu di awal Januari 2020 gitu ya. Di awal Januari 2021. Terus gelombang keduanya muncul di Juni. Waktu itu saya sekeluarga sempat kena virus Delta. Mungkin teman-teman juga ada yang kena. Itu tinggi sekali waktu itu teman-teman ya, virus Delta mengvirusi atau menjangkiti masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga muncul lagi Omikron. Tentunya sangat mengkhawatirkan teman-teman, dan kita perlu wajib membicarakan ini nih ya. Kita wajib membicarakan ini, kenapa? Karena ini sudah mau akhir tahun dan kita berharap tidak ada lagi gelombang-gelombang ketiga atau gelombang keempat, kelima dan seterusnya yang membuat kita menjadi masuk di bulan Juni waktu itu. Teman-teman ngerasain bagaimana susahnya kehidupan kita pada saat di bulan Juni. Apalagi teman-teman yang punya usaha-usaha real ya, yang teman-teman yang punya usaha-usaha real seperti fitness, restoran, tempat-tempat jualan-jualan yang sifatnya misalkan jualan baju dan sebagainya, itu semua tutup. Bahkan kita jadi nggak bisa juga menikmati hal-hal refreshing yang sebenarnya bukan refreshing yang susah, misalkan seperti ke mall atau misalkan datang ke tempat wisata di sekitar tempat tinggal Anda. Itu semua nggak bisa, tutup. Itu terjadi pada saat di bulan Januari dan memang parah dan luar biasa. Banyak sekali saya mendengar kerabat-kerabat saya meninggal. Bahkan ada beberapa kerabat saya itu yang meninggal itu di mobil. Dalam artian kerabat itu bukan dalam artian saudara atau keluarga. Alhamdulillah keluarga saudara saya tidak ada yang meninggal karena virus COVID, alhamdulillah sekali. Tapi kerabat-kerabat, teman-teman, rekan-rekan kerja, kolega-kolega itu saya mendengar ada, bahkan ada satu orang teman saya meninggal di mobil, teman-teman. Itu karena tidak bisa mencari rumah sakit, dan pada saat itu rumah sakit sangat penuh sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gimana lagi ya, sakit tapi harus ke rumah sakit, sedangkan banyak sekali yang harus ke rumah sakit karena virus Delta waktu itu. Akhirnya nggak kebagian rumah sakit dan qadarullah meninggal di mobil. Kita yakin dan kita percaya, apalagi saya sebagai orang muslim sangat percaya bahwa meninggal itu bukan karena COVID, meninggal itu bukan karena Omikron, meninggal itu bukan karena virus Delta waktu itu, atau meninggal itu bukan karena kecelakaan, atau meninggal itu bukan karena sesuatu penyebab, tapi penyebabnya itu cuma satu, yaitu apa? Allah sudah menetapkan kita semua meninggal di tempat itu, di waktu itu, di menit itu, dan di detik itu. Cuman kita sebagai manusia itu juga diminta atau diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar untuk selalu bisa menjaga diri kita sebaik-baiknya, bahkan dari hal-hal yang sifatnya mungkin sudah biasa, tapi kita diwajibkan untuk menjaga terus, misalkan makan makanan yang sehat gitu ya, minum multivitamin, olahraga seperti itu. Jadi bukan berarti mentang-mentang ajal sudah ditetapkan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Itu malah menjadi hal-hal yang tidak diperkenankan gitu ya oleh agama ataupun oleh aturan-aturan hidup kita nih teman-teman. Nah sekarang teman-teman, masalah Omikron itu sangat ini kasusnya seperti yang ada di berita nih teman-teman. Ini saya tunjukkan di beritanya di sini. Oke, bahwa penyebaran kasus COVID Omikron semakin luas di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 Omikron juga meningkat pesat nih teman-teman. Dan yang saya tahu, Omikron itu adalah varian COVID yang penyebarannya paling cepat. Delta waktu itu sudah cepat sekali kan, dan Omikron ini lebih cepat lagi. Ya, Kementerian Kesehatan kembali melaporkan temuan kasus baru COVID-19 Omikron di Indonesia pada Minggu 26 Desember 2021. Baru kemarin. Sekarang tanggal 29 Desember, berarti baru 3 hari yang lalu teman-teman. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan adanya tambahan kasus terkonfirmasi COVID Omikron sebanyak 27 kasus, yang sebagian besar
berasal dari para pelaku perjalanan internasional. Jadi teman-teman semua, teman-teman saya di sana, para penonton, kalau Anda mau liburan, mohon di Indonesia aja dulu ya. Dan kalau memang terpaksa ke luar negeri atau kemanapun, ya pulangnya itu karantina gitu ya, sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Jangan kabur gitu. Jangan kabur, karena bayangkan kalau misalkan Anda datang ke sini, nauzubillah min zalik, Anda membawa virus Omikron, lalu Anda pergi dengan cara apapun tidak menjalankan karantina ke rumah keluarga Anda, dan di situ mungkin ada anak Anda yang masih kecil, ada orang tua Anda dan sebagainya. Lalu karena Anda tidak menjalankan prokes, semua tertular. Lalu keluarga Anda yang tertular itu besoknya pergi-pergi lagi masing-masing sesuai keperluan, menulari masyarakat sekitar, dan menulari lagi. Apakah Anda tidak menyesal hanya karena tidak menjalankan karantina yang waktu itu mungkin 3 hari, 7 hari gitu ya? Akibatnya keluarga Anda terancam nyawanya, bahkan Anda mengancam nyawa orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memang dari perjalanan luar negeri pulang ke Indonesia, tolong mohon jalani prokesnya sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia kita gitu teman-teman ya. Lalu temuan berasal dari pemeriksaan WGS gitu oleh Badan Litbangkes, saya kurang paham apa itu WGS, yang keluar pada tanggal 25 Desember sebanyak 26 kasus gitu teman-teman ya. Omikron di Indonesia merupakan imported case. Jadi dari luar negeri nih teman-teman kebanyakan kasusnya. Di antaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Unit Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA asal dari Nigeria. Dan kemarin teman-teman, saya mendengar sendiri dari Menteri Kesehatan kita Pak Budi, itu dia datang di acaranya. Sekali lagi saya sangat sering mendengarkan podcast dari apa saya manggilnya, Om, Bapak atau guru gitu ya, Deddy Corbuzier gitu ya, karena informasinya valid dan kita bisa percaya karena selalu mendatangkan narasumber yang benar-benar valid. Waktu di situ dia membahas tentang Omikron juga mendatangkannya Menteri Kesehatan. Di sini saya hanya membahas ulang saja sebenarnya biar lebih teman-teman lebih banyak menyebar nih ya, informasinya lebih banyak menyebar. Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi COVID-19 Omikron di Indonesia sudah 46 kasus. Sudah 46 teman-teman. Terakhir itu di awal-awal Desember saya baru dengar ada 1 kasus petugas kesehatan yang tertular. Petugas kesehatan tertular gitu, itu baru 1 kasus. Sekarang sudah 46 kasus nih teman-teman. Sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember lalu, kasus Omikron terdeteksi di saat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari. Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari 3 hari dalam masa karantina. Ini menunjukkan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omikron menulari pihak lain di luar fasilitas karantina. Jadi sekarang kewajiban karantina itu rekan-rekan 10 hari ya. Ada 10 hari. Nah, jadi teman-teman, Omikron itu penyebarannya lebih cepat gitu ya. Tapi saya selalu berharap bahwasannya semua pandemi yang saya tahu di sejarahnya, semua yang terjadi makin kesini itu dia menulari makin cepat, tapi dengan kondisi yang lebih lemah daripada varian-varian yang sebelumnya. Makanya setahu saya pandemi itu pada ujung-ujungnya dia bukan hilang karena kita menemukan obat yang mutakhir, tapi biasanya akan hilang dengan sendirinya dan pada akhirnya kita bisa menemukan obat itu. Jadi bukan lagi kuat-kuatnya kita nemuin obat langsung hilang, bukan, tapi biasanya dia akan tetap menulari, bahkan penularannya akan sangat luas gitu rekan-rekan, tapi dengan kondisi yang lemah. Dan di sini teman-teman, kalau saya lihat lagi di berita yang lain yang saya cari di sini teman-teman ya, coba saya berusaha mencari berita-berita yang akurat. Sebentar teman-teman. Nah, bukti awal varian baru COVID-19 di sini saya dari sebentar, covid19.go.id ya teman-teman ya. Ini dari situs Satgas, iya, situs Satgas. Jadi informasinya bisa kita percaya.
bukti awal varian baru COVID-19 yaitu Omicron menunjukkan varian ini lebih cepat menular meskipun dalam gejala ringan. Jadi kalau saya kemarin melihat lagi dari Bapak Budi Menteri Kesehatan kita waktu dia menjadi narasumber di podcast Deddy Corbuzier, itu menunjukkan bahwa penurunan tingkat bahayanya atau penurunan tingkat untuk kita ke rumah sakit atau matinya berkurang 50% daripada virus Delta. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri nanti ya di podcast Deddy Corbuzier ya, yang membahas tentang virus Omicron ini tentunya lebih valid. Maksudnya lebih banyak informasi daripada di sini. Di sini saya ingin menyebarkan lebih luas lagi gitu ya dari informasi yang sudah disampaikan dari yang saya baca dengan dari informasi yang saya dapatkan dari podcastnya Deddy Corbuzier. Salah satu karena yang berbicara sendiri adalah Menteri Kesehatannya langsung, jadi makanya saya ambil informasinya. Nah, jadi menjadi lebih ringan terus nih teman-teman ya. Jadi ya kita selalu berharap kita jangan sampai kena nih virus Omicron. Tapi pun kalau kena, kita jangan panik. Karena waktu itu saya juga kena nih, keluarga saya dan saya yakin waktu itu kenanya virus Delta. Tapi alhamdulillah Tuhan merahmati saya dengan gejala COVID yang ringan waktu itu teman-teman. Karena saya cuma demam sehari, istri saya hanya demam 3 hari. Pada saat itu setelah itu kami nggak merasakan badan kami ada sesuatu yang terlalu berat. Ya pasti ada saja yang namanya penurunan selera makan dan sebagainya. Tapi yang pasti cuma penciuman kami hilang lang gitu, sampai bau-bau yang menyengat pun nggak tercium. Tapi setelah itu selesai. Anak-anak saya juga yakin kena semua. Bahkan waktu di awal COVID menjangkiti keluarga saya itu anak kami tes dan dua dari 3 anak saya positif ya, yang nomor 2 dan nomor 3, jadi yang tengah dan yang bontot. Tapi saya yakin yang pertama juga nggak lama kan kena, orang tinggalnya satu rumah. Tapi dilalui dengan begitu ringan, terutama oleh anak saya yang kedua. Dia tidak panas sama sekali dan tidak menurun selera makannya. Kalau yang panas itu nomor 1 dan nomor 3, ya itu pun panasnya hanya yang nomor 1 hanya panas 1 hari, yang nomor 3 hanya panas 2 hari, selesai gitu ya rekan-rekan. Nah makanya jangan terlalu panik nih, kita patut waspada tapi jangan terlalu panik. Dan di sini pemerintah kita rekan-rekan sudah memberikan langkah-langkah pencegahan ya rekan-rekan ya. Jadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, dalam mengantisipasi Omicron, Indonesia tidak lengah dan terus menekan kasus yang saat ini sedang terkendali. Ya, kita merasakan sekarang di Indonesia kayak udah nggak ada COVID nih, kita udah mulai datang ke mall, udah mulai nonton. Kemarin saya waktu ada kegiatan di mall, saya lihat 21 sudah mulai penuh nih gitu ya. Karena kebetulan ada film yang terbaru juga, ada Spider-Man No Way Home ya. Jadi sudah mulai rame gitu ya. Lalu antisipasi yang telah dilakukan Indonesia dengan strategi pencegahan berlapis dengan memberlakukan kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan ini dirancang dengan melibatkan berbagai pakar dan kementerian lembaga gitu rekan-rekan ya. Dalam karantina juga diterapkan kebijakan entry dan exit testing. Jadi setelah waktu sudah selesai karantina, Anda juga tes lagi. Lalu dan setahu saya teman-teman, Indonesia juga sudah menyiapkan banyak stok-stok oksigen dan stok-stok obat, dan vaksin juga terus digalakkan. Jadi teman-teman yang belum vaksin ya, ayo, yang belum vaksin, yang belum 2 kali. Karena Pak Budi juga kemarin mengatakan bahwasannya Omicron ini teman-teman itu bisa lolos terhadap vaksin. Nah terus tadi Bang Hendrik bilang katanya kita harus vaksin, tapi Omicron bisa lolos dari vaksin. Jadi gini maksud teman-teman, vaksin itu tetap ada posisi membantu mengurangi tingkat kematian. Ya, COVID Omicron betul bisa menghindari vaksin, tapi dengan vaksin itu imun kita lebih tinggi, gitu teman-teman ya. Dan kemarin Pak Budi mengatakan bahwasanya orang yang paling kuat imunnya terhadap virus Omicron adalah orang yang sudah pernah kena COVID, karena dia langsung ada imun alami yang timbul, lalu ditambah dengan vaksin lagi. Dan saya juga mendengar dari Pak Budi sendiri mengatakan bahwasanya nanti di tahun 2022 di bulan Januari, berarti di awal tahun, akan muncul vaksin booster. Ya, vaksin booster.
Dan vaksin booster itu bisa meningkatkan imun kita menjadi lebih bagus lagi. Dan yang disarankan adalah vaksin boosternya itu berbeda merek dengan yang sudah Anda lakukan autovaksin. Jadi misalkan kayak saya, vaksinnya adalah Sinovac, boosternya itu yang merek lain, misalkan Pfizer atau AstraZeneca gitu ya. Itu malah katanya itu yang bagus. Dan sudah di riset katanya itu yang lebih bagus daripada misalkan vaksinnya kemarin Sinovac, boosternya Sinovac juga. Lebih bagus boosternya adalah yang bermerek lain. Gitu teman-teman. Jadi dan katanya sudah ada obatnya. Di sini ya saya tunjukkan lagi. Sudah ada obatnya katanya kalau kita kena COVID dan kita minum obat itu, jadi COVID-nya itu seperti flu biasa. Nah, di sini disebutkan gini, pemberian izin ini sorry sebentar rekan-rekan. Nah, dari atas. Regulator Kesehatan Inggris pada Kamis 2 Desember 2021 memberikan lampu hijau untuk penggunaan obat COVID-19 terbaru. Jadi sudah ada disebut obat COVID. Kalau selama ini kan baru vaksin ya, ini sudah ada obatnya. Obat itu merupakan pengembangan yang dilakukan perusahaan farmasi GlaxoSmithKline ya. Dalam laporan Al Jazeera, pejabat berwenang menyebut bahwa obat yang diberi nama Sotrovimab terbukti ampuh dalam melawan pasien COVID-19 yang memiliki gejala cukup parah. Alhamdulillah teman-teman sudah ada obatnya sekarang. Jadi sekarang saya enak buat ngopi panas dulu sebentar ya. Paling enak teman-teman ya. Pemberian izin ini menambah panjang laporan obat-obatan COVID-19 yang juga dianggap mampu melawan varian Omicron. Sebelumnya CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan obat pengobatan COVID-19 Paxlovid yang saat ini sedang dikembangkan, perusahaannya mampu melawan infeksi varian tersebut. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri Kesehatan kita sendiri, bahwasannya memang sudah saya nggak tahu, saya juga alhamdulillah sampai sekarang semenjak saya waktu itu kena di bulan Juli, tanggal 15 awal Juli saya kena, 15 Juli saya sembuh. Itu sampai sekarang alhamdulillah ya, sampai akhir tahun ini saya tidak pernah kena COVID lagi 2 kali. Dan jadi saya juga belum merasakan nih obatnya kayak apa, tapi mudah-mudahan benar karena dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan. Ya siapa lagi yang mau kita percaya selain menterinya sendiri gitu ya. Mengatakan sudah ada COVID-nya, dan COVID-nya katanya kalau kita kena COVID, kita minum obat itu jadi seperti flu biasa gitu ya teman-teman ya. Ya sebelumnya dunia dikagetkan dengan kemunculan varian Omicron, varian yang menyebar luas di Botswana dan Afrika Selatan ini diketahui membawa 32 mutasi pada protein lonjakannya. Ya apapun itu rekan-rekan, kembali ke pembahasan kita bahwasanya sekarang Omicron sudah ada 46 kasus di Indonesia, dan karena penyebarannya sangat luas, digadang-gadang di bulan Februari itu akan terjadi lonjakan yang paling tinggi. Jadi teman-teman mohon, ini sih saya cuma bisa menjaga diri saya sendiri ya. Kalaupun Anda nanti tahun baruan, biasa pasti ada acara bakar-bakar, ada acara apa, lakukanlah di lingkungan rumah Anda aja gitu ya. Nggak usah Anda terlalu pergi berjauhan atau bahkan ke luar negeri ya. Karena pasti kita pengen lah ya, namanya tahun baru ada seru-seruan sedikit lah, nggak ada masalah. Dan Indonesia juga tidak melarang Anda untuk berpergian, tapi jangan keluar negeri dan jangan berkerumun yang terlalu banyak. Jangan sampai ratusan orang, ribuan orang. Kalau cuma misalkan di lingkungan gang Anda di situ ada 10 rumah itu berarti kan misalkan kita hitung ada 40 orang. Yang dewasa misalkan berarti ada 2 kali 10, 20 orang gitu ya. Atau misalkan yang bapak-bapaknya berarti cuma 10 orang. Oke lah, cuma 10 orang nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sambil bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan gitu kan. Dan tolong kalaupun Anda terpaksa harus keluar negeri, ya itu teman-teman, jalannya kesehatan dan prokes tetap dijalankan. Dengan adanya virus Omicron ini makin penting lagi Anda memakai masker. Dan maskernya kalau bisa teman-teman yang 6 lapis ya, yang setingkat dengan KN95. Memang mahal sih, memang lebih mahal, tapi kalau Anda sudah sakit kayaknya masker KN95 itu nggak mahal lagi. Dan itu sudah banyak masker sejenis yang setingkat KN95 di minimarket, hypermarket itu sudah banyak gitu ya. Misalkan kayak merek Pokana atau merek apa itu bagus-bagus, dan saya juga sering beli gitu ya. Memang kalau saya cuma berputar-putar di sini, misalkan saya cuma sebentar ke Indomaret memberi keperluan, saya mungkin cuma pakai masker medis yang biasa. Tapi kalau saya harus ketemu klien saya di mall dan sebagainya, saya selalu membawa masker yang
lebih bagus kualitasnya seperti itu. Dan teman-teman tetap berolahraga, tetap menjaga yang sehat, dan teman-teman ingat bahwasanya semua penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada akhirnya kita yakin bahwasanya kita mati ini bukan karena Covid. Kita yakin mati kita adalah karena ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun bukan karena Covid, pasti akan ada sebab lain yang menyebabkan Anda mati. Anda sehat, Anda punya uang, Anda ke Anyar, tsunami. Kita ingat kejadian tsunami waktu itu yang menimpa salah satu band Seventeen. Pasti dia sedang sehat. Kalau enggak dia nggak mungkin manggung. Pasti dia sedang ada duit. Dan orang-orang di sana juga pasti sedang sehat dan mungkin sedang berkelebihan duit. Ya, karena kalau dia cuma ada doang, mungkin nggak jalan-jalan. Ini berkelebihan. Dia datang ke Anyar dan ternyata tsunami. Allah punya segala banyak cara rekan-rekan untuk mencabut nyawa kita, dan itu bukan sesuatu yang sangat sulit, terlalu mudah bagi Allah, terlalu sepele bagi Allah. Dan kita yakin semua virus-virus ini masih bertahan di kita, di bumi kita yang tercinta ini juga karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, semoga video kayak saya kali ini bisa memberikan informasi yang cukup membantu teman-teman. Jadi virus Omicron ini sudah ada, penularannya sangat cepat, tapi dengan gejala yang lebih ringan. Dan setahu saya sejarah itu tidak pernah ada yang virus itu makin lama makin kuat. Semoga bukan Omicron ini salah satu yang pencetus makin lama makin kuat. Dan kalau kita lihat dari berita-beritanya, dia juga cenderung lebih lemah sekarang. Semuanya virus flu babi, flu H1N1 gitu ya. Semuanya virus-virus flu, semuanya yang dulu, bahkan flu itu dulu memakan 50 juta orang di Eropa ya. Setahu saya seperti itu ya. Tapi sekarang menjadi biasa aja, kita kalau kena flu selesai. Kita minum obat-obat yang ada di apotek, sembuh gitu ya. Dan selalu seperti itu. Jadi kita berharap bahwasanya virus Covid ini selalu makin lemah. Dan jangan panik, karena kalau panik imun Anda turun dan Anda makin rentan untuk terkena virus. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus ini segera dihilangkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap ingat teman-teman, kalau mau jalan-jalan nggak usah keluar negeri, di Indonesia saja gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup pembahasan kita tentang Omicron. Saya sudah berusaha memberikan informasi yang bisa saya berikan dengan kemampuan saya, dan saya berharap dengan adanya virus Omicron ini kita lebih hati-hati, jangan menjaga, jangan terlalu ada banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang atau berpotensi mengundang virus Omicron itu menular dengan lebih cepat. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat, keep healthy, keep life, keep positive, dan keep learn. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi teman-teman.